Halo Sobat Grahu dimanapun kalian berada, saat ini saya sudah berada di Klinik Tumbuh Kembang dan Anak Berkebutuhan Khusus Rumah Sakit Grausada. Klinik Tumbuh Kembang Anak dan Berkebutuhan Khusus ini memiliki fasilitas dan layanan seperti terapi perilaku, terapi wicara, okupasi terapi, dan fisioterapi. Kali ini saya sudah membuat janji bertemu dengan Dr. Intani. Dr. Intani adalah dokter spesialis anak Rumah Sakit Grausada. Saya akan berbincang-bincang tentang bagaimana mengetahui perkembangan pertumbuhan anak dan apa saja yang harus dilakukan jika anak mengalami keterlambatan pertumbuhan. Ikuti keseruan saya bersama Dr. Intani. Yuk! Halo dokter, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya. Mbak Tia. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Oke, baik dok. Dokter, Iya. kali ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar tumbuh kembang anak dan anak berkebutuhan khusus. Oke, ini mungkin banyak sekali pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang tua ya dokter ya. Apa sih yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan dok? 1000 hari pertama kehidupan itu merupakan periode emas perkembangan seorang anak. Dimulai sejak kapan? Ya dimulai sejak kandungan, yaitu dari usia 9 bulan dalam kandungan 280 hari, kemudian sejak lahir sampai usia 2 tahun. Apa yang harus dilakukan supaya tumbuh kembang dalam 1000 hari pertamanya itu optimal? Yaitu pertama nutrisi. Nutrisi sejak ibu hamil. Jadi waktu hamil harus makan makanan yang bergizi, kemudian apabila ada penyakit harus segera diatasi, kemudian makan vitamin terutama zat besi dan asam folat. Kemudian pada saat anak lahir, anak lahir yang pertama inisiasi menyusu dini. Kemudian 6 bulan pertama ASI eksklusif disertai dengan makanan pendamping ASI. Kenapa? Supaya nutrisinya baik. Nah, untuk mencapai yang optimal, 2 syaratnya, yaitu nutrisi dan stimulasi harus bagus, sehingga 2 tahun pertama perkembangan otak saat 80% perkembangan otak di 2 tahun pertama itu bisa optimal. Sebetulnya apa sih dok yang dimaksud dengan tumbuh dan kembang itu, dan bagaimana cara kita mendeteksinya begitu? Jadi apa yang dimaksud dengan tumbuh dan kembang? Ada 2 kata. Tumbuh yaitu pertambahan ukuran tubuh yang dapat kita ukur. Apa saja sih yang diukur dalam pertumbuhan seorang anak? Yang pertama pasti berat badan. Kemudian yang kedua tinggi badan. Yang ketiga adalah lingkar kepala. Kapan itu diukur? Pada berat badan lebih baik 1 bulan, pada 6 bulan pertama itu berat badan diukur terus setiap bulan. Kemudian yang kedua panjang badan dan lingkar kepala. Selanjutnya harus diplot di kurva apakah pertumbuhannya sudah sesuai dengan usianya gitu. Kemudian kalau kembang itu adalah pertambahan kemampuan organ-organnya. Jadi pertambahan kemampuan apa? Organ mata, bagaimana dia, apakah dia sudah bisa melihat dengan baik, kemudian kemampuan dia bicara, kemudian kemampuan gerakan baik dia motorik halus maupun motorik kasar. Nah itu harus dinilai semua, itu tumbuh dan kembang. Jadi apakah keduanya berjalan sendiri-sendiri? Tidak. Jadi tumbuhnya harus bagus, kembangnya juga harus baik. Lalu apa kunci utama dari tumbuh kembang anak supaya optimal? Kunci utamanya apa? Sebenarnya kunci utamanya ya tadi itu nutrisi yang baik, kemudian yang kedua stimulasi yang optimal. Stimulasi itu apa sih? Sederhana. Sebenarnya orang tua itu tugasnya apa? Mengajari anak terutama bermain. Dengan bermain otomatis kita sudah memberikan stimulasi kepada anak. Apa saja penyebab dari gangguan tumbuh perkembangan anak dan apa saja faktor risikonya? Faktor resiko gangguan tumbuh kembang pada anak. Jadi pertama kita harus tahu bahwa tumbuh kembang itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu adalah faktor genetik. Genetik itu adalah bawaan dari orang tuanya. Kemudian yang kedua itu adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu siapa saja? Lingkungan itu dimulai dari keluarga terutama ya. Lingkungan mikro itu ayah, ibu, nenek, kakek, kemudian
meso itu teman-teman sekitarnya ya. Kemudian lingkungan yang lebih luas lagi, misalnya sekolah atau deskon. Nah, apabila ada gangguan di salah satu faktor itu, misalnya faktor genetik, anak lahir dengan cacat bawaan, kemudian anak lahir dengan autisme, kemudian anak lahir nutrisinya terganggu. Jadi kan faktor lingkungan salah satunya nutrisinya terganggu, anaknya gizi buruk, kemudian tingkat kepalanya kecil. Nah, itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apa saja yang dimaksud dan dapat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus, dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Dok? Anak berkebutuhan khusus itu kalau kita bilang sebagai anak yang spesial. Kenapa? Karena dia memerlukan terapi yang khusus ya. Siapa saja? Yang pertama, anak dengan Down syndrome, itu juga termasuk anak berkebutuhan khusus ya. Kedua, anak dengan retardasi mental. Kemudian yang ketiga, anak dengan gangguan bicara. Kemudian anak dengan gangguan perilaku, misalnya ADHD ataupun autisme. Nah, itu contoh dari anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan kalau kita itu memiliki anak yang dengan kebutuhan khusus? Yang pertama, anak dengan berkebutuhan khusus itu dipastikan bahwa dia harus bisa mengenal dirinya sendiri. Jadi diperlukan terapi, pastikan. Nah, terapinya itu apa? Banyak macam-macam terapinya. Dimulai dari terapi bicara, terapi perilaku, maupun terapi okupasi. Gitu ya. Yang paling penting, orang tua tidak boleh menyerah. Orang tua tetap harus membawa anak untuk mendapatkan terapi. Kenapa? Supaya anak bisa tumbuh dan kembangnya itu bisa seperti dengan anak-anak normal. Baik, itu tadi perbincangan saya bersama Dr. Intani, dokter spesialis anak Rumah Sakit Grausada. Terima kasih dokter atas informasi yang sangat berguna dan mungkin bisa jadi pembelajaran bagi orang tua ya dokter ya. Sama-sama. Nantikan informasi kesehatan lainnya di kesempatan berikutnya. Bye-bye.